Ya, di musim penghujan seperti ini memang menjadi waktu musim telur ular menetas sesuai proses siklus biologi alaminya. Apakah rumah Anda dimasuki ular? Apa langkah yang bisa dilakukan? Sudah bersama kami ada Rizka Dior bersama pemerhati ular di sana. Rizka, bisa Anda informasikan kepada kami tentang ciri-ciri dari rumah yang dimasuki ular seperti apa? Ya, selamat siang Lovi dan juga pemirsa. Memasuki musim penghujan akhir tahun, nyatanya tak hanya banjir. Ancaman datangnya hewan ke dalam rumah, khususnya bagi warga yang tinggal di pemukiman, ini menjadi ancaman besar. Dan nyatanya memang menurut fase biologis, ular atau ular kobra sendiri ini sudah mulai menetas di kisaran bulan September hingga Oktober dan puncaknya pada bulan Desember nanti. Dan untuk mengetahui seperti apa ciri-ciri atau tanda-tanda dan juga antisipasi yang bisa kita lakukan saat rumah didatangi oleh ular, saat ini sudah bersama saya Mas Arbi Krisna Kumara selaku salah satu pemerhati ular. Selamat siang Mas Arbi. Selamat siang Mbak. Oke, nah pemirsa, ini di belakang saya sudah ada jenis ular kobra hitam dan juga ular cantik goa, benar ya Mas? Oke, Mas Arbi, saya mau bertanya nih Mas, sebenarnya rumah seperti apa sih ciri-ciri atau tanda yang bisa didatangi oleh ular? Oh, biasanya rumah-rumah yang sering didatangi ular itu yang pertama, rumahnya tidak jauh dari air seperti sungai atau selokan. Nah, rumahnya menjadi area lintas si ular. Nah, sebenarnya ular itu mungkin selalu melintas ya. Cuman rumah ini kotor, jarang dibersihkan sehingga adanya makanan si ular seperti katak ataupun tikus. Ini yang menyebabkan biasanya ular nanti akan mampir atau masuk ke dalam rumah tersebut. Karena kotor dan banyaknya tumpukan benda yang menyebabkan adanya makanan si ular tersebut. Gitu. Oke, baik. Berarti jumlah barang yang banyak di dalam rumah itu bisa menjadi salah satu faktor ya Mas? Iya, di dalam ataupun di luar rumah sebenarnya. Oke, apakah tumpukan barang seperti itu memang baiknya dirapihkan agar tidak didatangi oleh ular, atau seperti apa kondisi rumah baiknya agar tidak disambangi oleh ular nih Mas? Nah, yang pertama jangan terlalu menumpuk benda terlalu lama ya. Misalkan ada tumpukan genteng atau kayu, bisalah di moving 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali agar tidak adanya makanan si ular yang menetap di tumpukan kayu tersebut. Nah, kemudian rajin membersihkan rumput, ya kan, jangan sampai rumput itu aman untuk bersembunyi si ular. Jadi ketinggian rumput harus tetap dijaga. Kemudian saluran air yang mengarah ke dalam rumah kalau bisa dilapis dengan kawat ram. Ya, karena biasanya ular yang terbawa banjir akan masuk lewat saluran air. Gitu. Ya, baik. Karena kan memang kalau kita lihat kejadian seperti ular masuk lewat selokan dan siring-siring itu sering kali terjadi ya Mas. Lantas ini sebenarnya habitat atau kesenangan ular sendiri itu senang di daerah seperti apa sih Mas? Kok sering kali rumah warga tuh didatangi oleh ular? Sebenarnya kalau di mana ular itu senang ya, ataupun terlihat atau tidaknya ular masuk ke dalam rumah sebenarnya tidak terlihat sama sekali. Tidak ada tanda-tanda yang ditinggalkan oleh ular ketika masuk ke dalam rumah. Tapi yang jelas ular ini akan mendekati sumber air ketika musim panas. Namun ketika musim hujan, ular dapat minum di mana saja. Nah, jadi pergerakan atau distribusi si ular sebenarnya tidak terlihat sama sekali. Yang penting yaitu jaga lingkungan tetap bersih. Kemudian kalau yang punya hewan peliharaan lain seperti kucing, anjing ataupun ayam, biasanya dia memiliki tanda sendiri ketika melihat hewan liar atau ular ini masuk ke dalam pekarangan rumah. Oke, baik. Lantas terakhir nih Mas Arbi, antisipasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh warga saat didatangi oleh ular? Nah, kalau misalkan memang sudah ada ular yang masuk ke dalam rumah ya, konflik ini memang tidak bisa kita hindari. Nah, yang pertama bisa hubungi damkar. Ya kan, damkar di daerah terjadinya konflik antara manusia dan ular, ataupun komunitas-komunitas reptil yang biasanya meninggalkan kontak person.